Jadi untuk air kelapa hijau ini memang sangat ajaib ya, sangat bagus dikonsumsi oleh pejuang asam lambung, tapi sesuai dengan porsi atau takarannya ya. Air kelapa hijau ini mampu menetralkan tingkat keasaman pada lambung kita kalau misalnya produksi asam lambung kita lagi tinggi. Kemudian juga pH-nya ini bagus, kemudian melancarkan pencernaan, mengatasi perut kembung ataupun sembelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga yang berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala ya. Aku juga pernah ada di posisi kalian, aku pernah berjuang 3 tahun. Jadi teman-teman, aku itu bukan dokter, aku bukan mau menggurui, dan aku bukan mau sok tahu. Aku hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku. Dan aku itu adalah mantan pejuang gastritis atau terjadi peradangan di dinding lambung aku, karena banyak sekali ya sensasi yang kita alami itu kan ada sensasi GERD, sensasi gastritis, ada juga yang lainnya ya seperti tukak, kemudian luka, dan juga ada anxiety psikosomatis. Semua itu pernah aku alamin sebelumnya. Memang untuk sensasi itu 1001 sensasi, membuat kita parno, trauma, dan juga frustasi. Tapi kalian gak usah takut, gak usah khawatir. Semua itu bisa kita lewati kalau kita sudah menerapkan pola hidup sehat ya, disiplin. Disiplin di sini bukan hanya dari pola makan, tapi pola pikir juga. Dan kita nggak boleh terlalu kecapean. Yang paling membuat kita cepat kambuh itu adalah, pertama itu adalah dari faktor pikiran, yang kedua dari faktor makanan, dan faktor kecapean. Jadi kita tuh nggak boleh melanggar satupun dari yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, tadi tuh aku live ya, kebetulan aku lagi di kantor live, tiba-tiba ada surprise ulang tahun ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang udah menyaksikan tadi pada saat aku live. Mohon maaf ya, bukannya aku cuekin dan nggak baca komentar kalian. Aku tadi lagi ribah banget, teman-teman aku ngasih surprise, dan aku itu nggak tahu kalau mereka bakalan bawain kue. Dan semoga teman-teman yang hadir tadi juga lekas sembuh ya. Tadi tuh banyak banget pertanyaan, Bunda, aku tuh perut kembung ya, udah konsumsi jahe tapi malahan makin parah. Kemudian selama bulan Ramadan Bunda turun gak berat badannya? Jujur aku udah turun 2 kilo ya. Sebelum itu biasanya berat badan aku 51 ataupun 50, 52. Tapi semenjak aku puasa ya, aku sih aman-aman saja, nyaman, gak ada masalah. Tapi berat badanku tuh turun ya 2 kilo. Sekarang itu aku nimbang 49. Karena mungkin kan makanan kita juga berkurang. Dan aku tuh habis buka puasa nggak makan nasi lagi. Kadang hanya konsumsi air putih atau air madu. Lanjut aku makan lontong isi wortel, kentang 1, sama gorengan 1. Itu aja. Setelah itu kan biasanya aku istirahat, lanjut taraweh. Setelah taraweh pun kadang aku malas, cuman ngemil ya, kadang ngemil roti 1 biji, dan juga konsumsi kayak buah-buahan ya, seperti melon, pepaya, ataupun kayak yogurt, cimori yogurt, yang buah-buahan lah ya, agar pencernaan kita juga lancar dan BAB kita juga lancar. Jadi kalau misalnya kita udah lancar pencernaan ya, BAB-nya udah lancar, itu nanti bakalan cepat juga pemulihannya. Jadi buat kalian yang saat ini lagi menjalankan ibadah puasa, berat badannya turun, it's okay, gak ada masalah. Yang penting kita itu kan gak ada sensasi, itu sih hal yang wajar. Dan itu bukan kita aja yang ngalamin ya. Ibu-ibu teman aku taraweh ya, kadang kita tuh ngobrol, ada yang udah turun juga, ada yang udah turun 2 kilo, 3 kilo, karena memang ya gak apa-apa. Jadi nanti kalau kita udah selesai puasa kan bisa mulai lagi makannya teratur, dan itu bisa menambah berat badan. Yang penting sensasi asam lambung itu nggak muncul-muncul lagi. Itu sih menurut aku. Dan banyak sekali yang ngechat aku, Bunda, alhamdulillah di bawah puasa ternyata perut itu lebih nyaman, lebih enak ya. Jadi memang iya, aku itu kalau misalnya makannya tepat, kemudian menu-menunya aku hindari, puasa itu nyaman seharian. Kadang nggak berasa, tiba-tiba kok udah jam 5, udah mau beduk bentar lagi. Yang penting kita tuh menunya, sahurnya juga secukupnya, menu-menunya juga jangan yang konsumsi yang pantangan. Sama halnya dengan pada saat buka puasa. Itu menurut aku lebih enak banget di bawah puasa. Apalagi kalian yang ada anxiety. Yang ada anxiety itu wajib banget sih menjalankan ibadah puasa agar itu nggak selalu menyendiri.
agar nggak selalu kambuh-kambuhan dan nggak selalu cemas. Karena orang anxiety itu selalu overthinking, selalu cemas, dengar kabar apapun kadang dia suka cemas, panjang lebar pikirannya. Jadi kalau misalnya dibawa puasa, dibawa ibadah, khusyuk ibadah, itu nanti pikiran-pikiran kita akan khusyuk dengan aktivitas yang kita lakukan. Makanya pejuang anxiety itu disarankan untuk ya puasa dan ibadah. Kemudian juga disaranin untuk rajin olahraga sama lakukan kegiatan yang positif, dan juga bisa relaksasi atau yoga. Karena biasanya pejuang asam lambung yang anxiety itu susah banget tidurnya. Biasanya sambil bolak-balik bantal kadang, aduh kok nggak bisa-bisa tidurnya. Itu karena dia itu berperang di sini pikirannya. Ditambah lagi kalau ada sensasi asam lambung. Jadi kontrol pikirannya dengan hal yang menyenangkan. Kalau susah tidur malam ya, tadi juga ada yang nanya, kalau masih susah tidur malam, saran aku lakukan olahraga ya, treadmill atau stretching, berjemur di matahari pagi. Kemudian setiap sore lakukan relaksasi dan mandinya itu pakai air hangat, suam-suam kuku. Pada saat mau tidur, misalnya tidur di jam 9, di jam 8 atau setengah 9 itu lakukan yoga kualitas tidur dulu. Di video aku ada ataupun di YouTube Online Indonesia, diikutin aja gerakan-gerakannya. Kalau misalnya sekiranya nggak bisa ngikutin, ada yang dilipat perutnya, jangan diikutin, di skip aja, dilanjutkan ke step selanjutnya yang menurut kita mampu. Nah, kemudian ini ada yang nanya tadi, teman kita kalau nggak salah dari Cirebon atau dari Karawang, Bunda aku tuh konsumsi jahe setiap hari tapi kembung terus perutnya, berarti nggak cocok. Kan aku selalu bilang ya, kalian boleh coba obat-obatan apapun, tapi itu cocok-cocokan, baik itu obat herbal, obat tradisional maupun obat-obatan dokter. Jadi kalau pengen tahu kira-kira aku cocok nggak sih sama yang ini, dicoba dulu teman-teman. Sama hal dengan jahe, aku itu dulu konsumsi jahe kan ada beberapa cara ya, pernah aku sharing ada 3 cara. Aku lakuin cara pertama ya, aku itu parut jahe sama kunyitnya, aku parut, kemudian aku peras, diambil airnya, dikonsumsi. Ternyata itu menimbulkan gejolak yang luar biasa. Kata dokter, kamu nggak cocok konsumsi yang mentah dan harus yang matang. Kemudian konsumsi itu dalam keadaan perut terisi, nggak boleh kosong. Karena aku ada radang, jadi kalau misalnya konsumsi jahe ataupun konsumsi kunyit dalam keadaan perut kosong itu gejolaknya banyak. Kemudian cara yang kedua, diiris tipis-tipis, kemudian masukkan ke gelas, diseduh dengan air panas, tambahkan 1 sendok madu atau gula aren. Konsumsinya 1 jam setelah makan, itu cocok banget sama aku, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah digeprek dulu, kemudian masukkan ke panci, kemudian dimasak, dikasih gula aren ataupun juga nggak apa-apa original, tapi pada saat kita minum ya, konsumsi dikasih madu, itu juga enak. Tapi aku tuh selalu konsumsinya setelah makan, itu cocok sama aku, dan itu nggak boleh berlebihan teman-teman. Cukup sekali sehari setelah makan, yang bisa di pagi hari senyamannya kalian, bisa juga di sore hari. Aku itu dulu kebanyakannya di sore hari, karena pagi hari itu kan aku buru-buru mau kerja, jadi biasanya pagi itu aku konsumsinya tepung girut ataupun air tajin. Nah tapi kalau misalnya udah coba nih Bu, udah beberapa hari aku coba kok nggak ada perubahan, malahan perut aku makin kembu, makin kerucuk, berarti itu kurang cocok. Saran aku konsumsi dulu obat-obatan dari dokter atau konsultasi ke dokter. Tapi kalau misalnya jauh banget Bun dengan dokter, jadi di stop dulu aja ya, jahenya diganti air kelapa hijau. Jadi aku selalu ngasih opsi 2 ya, kalau nggak jahe, air kelapa hijau itu manfaatnya menurut aku juga bagus. Kalau jahe ini kan anti radang, anti kembung ya, dan itu bisa menetralisir juga ya, atau membuang gas-gas di lambung. Itu adalah kalau kita konsumsi jahe, dan itu bagus untuk lambung kita, untuk pencernaan juga bagus. Sedangkan untuk air kelapa hijau ini aku selalu menyarankan untuk konsumsi, karena itu bagus banget untuk melapisi ya dinding lambung kita yang ada iritasi atau yang luka. Itu ada kandungannya ya yang mampu menyehatkan lambung juga. Kemudian konsumsinya juga, tapi jangan berlebihan. Yang pertama itu konsumsinya di siang hari. Aku tuh dulu selalu konsumsi antara jam 1 atau jam 2, tapi setelah makan nasi, kasih jeda setengah jam atau 1 jam. Kemudian konsumsinya cukup 1 gelas kecil atau setengah liter. Jadi mentang-mentang udah beli 1 buah kelapa, habis semuanya, jangan. Jadi harus setengahnya aja ya, jangan berlebihan. Dan juga konsumsinya itu rutin, bisa 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Kalau aku dulu 3 kali ataupun 2 kali, dan itu bagus banget ya untuk membuang gas-gas di lambung, agar kita tuh nggak selalu begah, nggak selalu perut kita kembung. Dan itu kalau misalnya kita lagi
banyak makan yang bersantan, yang berminyak, yang lemak-lemak, itu nanti bakal keluar melalui pipis. Dan kalian jangan kaget kalau habis konsumsi air kelapa hijau itu pasti bawaannya kayak pengen pipis terus, anyang-anyangan, dan sendawa terus. Tapi kalau kita udah konsumsi air kelapa hijau tuh kayak sendawanya tuh kayak plong gitu loh gak sih? Yang tadinya tuh kayak aduh kok nggak plong ya, nafasnya jadi ngos-ngosan gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah rutinin konsumsi air kelapa hijau, itu begah-begahnya itu akan mulai hilang, dan juga perut kita akan terasa nyaman, pipis kita lancar, dan BAB kita juga lancar. Jadi ada banyak sekali manfaat air kelapa hijau. Kemudian air kelapa hijau ini juga dikenal sebagai antibakteri dan juga antivirus. Itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita atau daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya aku kok sering banget capek, sering banget lemas, sering banget loyo, padahal aku udah istirahat yang cukup loh. Selain konsumsi vitamin, kalian juga boleh rutinin konsumsi air kelapa hijau. Kalau mau konsumsi vitamin, yang bagus itu adalah B-Komsi atau B-Kompleks, atau juga bisa Neurobion Forte atau B12 yang ada kandungan B12 nya itu bagus banget agar itu nggak gampang capek, nggak gampang lemas. Jadi kalian boleh konsumsi itu. Kalau aku dulu kayak gitu ya, konsumsinya bisa di pagi atau di sore hari setelah makan. Jadi kita tuh pada saat aktivitas di pagi hari udah mulai enakan badannya, nggak gampang capek dan nggak gampang lemas lagi. Ya, jadi selain air kelapa hijau juga bisa konsumsi vitamin ya. Nah, kemudian kalau bunda kalau konsumsi air kelapa hijau, boleh nggak sih dicampurin dengan susu ataupun gula? Jadi teman-teman, pejuang asam lambung itu disaranin konsumsinya yang original, tanpa campuran es, tanpa campuran gula, madu ataupun sejenisnya. Jadi itu lebih bagus yang original, karena itu khasiatnya lebih berasa. Dan saran aku, kalau yang udah dikasih es dan susu itu malahan harus dihindari, karena takutnya nanti menimbulkan sensasi lagi. Kita tuh konsumsi yang original. Jadi yang kelapa hijau itu yang dijual di pinggir jalan juga ada, ataupun di pasar-pasar, yang kalau dibuka itu kayak merah gitu loh, kulit dalam itu merah, itu namanya kelapa hijau. Konsumsinya tapi secukupnya aja ya, di 3 kali atau 2 kali seminggu. Karena ini juga bagus untuk menetralkan asam lambung seperti yang aku jelaskan tadi. Kemudian selain itu juga bisa menyeimbangkan pH. Misalnya kita terlalu banyak produksi asam lambung, itu bisa dinetralkan oleh air kelapa hijau ini. Nah, kemudian air kelapa hijau ini juga bisa dikonsumsi oleh pejuang GERD ya. Karena dia itu bisa mengurangi sensasi kayak sensasi dada terbakar ataupun sampai ke esofagus. Itu bisa mengurangi gejala kayak panas, kayak misalnya kayak terbakar gitu loh di tenggorokan atau esofagus, kayak dadanya terasa kok kayak nggak nyaman, berat aja rasanya. Ini bisa konsumsi air kelapa hijau. Kemudian ini bisa juga mengurangi tingkat keasaman di dalam lambung kita. Kalau misalnya produksi asam lambung kita yang lagi tinggi, yang lagi naik, ini cocok banget kalau kita konsumsi ya. Dan tentunya cara konsumsinya itu nggak boleh berlebihan ya, sesuai dengan takarannya. Ada banyak sekali manfaat air kelapa hijau bagi kesehatan ya, terutama buat kita yang punya riwayat asam lambung. Dan saran aku, kalaupun kalian cocok sama air kelapa hijau, jangan berlebihan. Kemudian saran aku juga ya, kalau kalian lagi konsumsi obat-obatan tertentu, baik itu herbal, tradisional ataupun obat dokter, harus disiplin ya, 3P-nya, pola makan, pola pikirnya, dan istirahatnya juga harus yang cukup agar nggak selalu kambuh. Lakukan juga olahraga rutin ya, itu bagus banget, bisa membuat kita sembuh ya, atau bisa mempercepat proses penyembuhan kita teman-teman. Nah, kemudian juga air kelapa hijau ini bermanfaat untuk mengatasi sembelit ya. Kalau misalnya kalian sering banget sembelit nih, ataupun kayak diare, ini juga bagus loh dikonsumsi oleh penderita kalau misalnya aduh sembelit ataupun diare. Karena ini bisa mengatasi kembung atau gangguan perut, gangguan lambung, dan juga gangguan pencernaan. Kayak gitu ya teman-teman untuk manfaat air kelapa hijau, dan cara konsumsinya jangan sampai salah agar tidak menimbulkan gejolak ataupun sensasi yang sangat dahsyat lagi. Semoga kita selalu sehat, dijauhkan dari sensasi asam lambung, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bahaya, dan selalu dilindungi, dilancarkan rezekinya. Semoga kita semuanya selalu bahagia. Oke?
Cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih yang udah bertanya, yang selalu setia juga nonton video-video aku. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kalian cepat sembuh dari asam lambung GERD dan anxiety psikosomatis. Jangan lupa ya dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.